Oke, mungkin sekarang saya ingin ke Mas Rapi terlebih dahulu. Oke, meskipun memang mendorong Mas Sandi, tapi kalau misal ditanya Mas Sandi seberapa kuat dengan Pak Mahfud, ke-NU-annya sudah pasti Pak Mahfud ini. Bukankah ini juga faktor penentu juga kemudian sudahlah Pak Mahfud aja, seperti apa Mas Rapi? Jadi kalau bicara P3 ya, P3 itu partai yang lahir dari rahimnya NU. Iya. Jadi kita ketahui tahun 73 P3 lahir itu dari 4 fusi. 4 fusi salah satunya yang terbesar organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau bicara antara Pak Mahfud dengan Pak Sandi, kalau Pak Sandi tanya NU ya NU. Terlebih lagi saat ini Pak Sandi adalah anggota atau kader P3 yang di dalam rumah P3 ini adalah tokoh-tokoh NU banyak. Kita sebut saja Kiai Mustafa Akil Siroj sebagai Ketua Majelis Syariah DPP P3. Beliau adalah adiknya Kiai Said Akil Siroj, juga menantunya guru kami, Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang kita ketahui bahwa beliau adalah tokoh karismatik NU. Nah, artinya apa? Pak Sandi ada di rumah P3 mendapat dukungan dari NU. Jadi kalau bicara NU memang menarik. Antara kuat mana antara Pak Mahfud dengan Pak Sandi, kalau menurut kami dua-duanya sama. Gitu. Tapi sebenarnya siapapun nanti sosok cawapres dari Ganjar, suara NU itu sudah bisa dijamin tidak sih dari P3 akan banyak ke Pak Ganjar? Mengingat ada Caimin sekarang saingannya. Ya itu tadi, P3 lahir dari rahim NU. Jadi tokoh-tokoh NU itu dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Bahkan banyak anggota-anggota parlemen kami yang memang mereka adalah NU. NU yang sangat mengakar, yang kuat begitu. Sebelum saya ke Bang Andre, mungkin Pak Fahri boleh dong dilihat ini. Basis massa mulai dari Mahfud, bahkan juga Khofifah dan juga Caimin, karena mereka akan bertarung di arena yang sama, merebut suara Nahdien di Jawa Timur. Seperti apa? Iya, saya karena semuanya saya kenal ya, saya harap mereka menang semua gitu. Tapi itu kan tidak mungkin ya. Nah, sekarang, tapi kan ini waktu pendek sekali ya. Saya mau mengatakan begini, Muhaimin dia punya partai, gitu. Partai itu efektif sekali di dalam bekerja, karena dia merupakan political machine, ya, mesin politik gitu. Nah, Khafifah di pihak lain dia punya organisasi perempuan, apa namanya, Muslimat. Muslimat itu juga efektif gitu di dalam konteks ini. Nah, Mahfud MD, sahabat saya, itu juga ya sebuah kekuatan baru yang muncul gitu. Karena dia memang tumbuh dari bawah sebagai NU gitu. Nah, Mahfud kemudian tampil ya dengan gagasan-gagasan legalnya yang membuat ya bukan hanya masa NU ya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu terpukau gitu. Nah, dalam konteks ini basis massa Mahfud MD itu secara teoritis lebih besar daripada basis massa Khafifah dan siapa tadi, Muhaimin Iskandar. Lebih luas begitu ya? Lebih luas ya, melampaui itu. Tetapi yang masih kita pertanyakan adalah kedalaman pada ya setiap provinsi yang ada gitu. Nah, di dalam konteks ini makanya saya katakan sebaiknya mereka menang semua. Baik, nah sekarang saya ke Bang Andre. Bang Andre, apakah itu juga jadi pertimbangan bahwa kenapa Khofifah saat ini didekati karena memang kuat di basis perempuan NU Muslimat di sana, Bang Andre? Ya, betul bahwa memang Bu Khofifah harus kita akui ya, bahwa beliau Ketua Muslimat NU dan beliau Gubernur Jawa Timur, dan memang kalau di kami bahwa Pak Prabowo pernah kalah di Jawa Timur 2014-2019. Bahkan di Jawa Timur itu Pak Prabowo itu di 2019 itu kalahnya hampir 30% lebih, 8 juta suara lebih ya.
Nah ini kan tentu menjadi catatan bagi kami bahwa battleground adalah Jawa Timur. Nah pilihannya bisa mengajak Bu Khofifah jadi calon wakil presiden, tapi itu tergantung keputusan musyawarah mufakatnya para ketua umum partai koalisi, bisa juga menjadi calon ketua tim pemenangan. Nah kalau kita baca survei indikator untuk cawapres di Jawa Timur yang dirilis hari Minggu yang lalu, kita lihat angka-angka ya bahwa memang saingan beratnya Bu Khofifah di Jawa Timur adalah Pak Erick Thohir. Kebetulan di surveinya Burhan kalau nggak salah itu Pak Erick unggul 0,5% di atas Bu Khofifah. Tapi Bu Khofifah sangat kuat. Ya, Pak Erick, Bu Khofifah, Pak Mahfud sangat kuat bertiga di Jawa Timur. Barulah Gus Muhaimin. Itu bicara survei indikator yang dirilis hari Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya. Kita diskusi ini Caca. Intinya apa? Bu Khofifah oke, kuat, bisa jadi calon wakil presiden, bisa menjadi ketua tim pemenang. Tapi sekali lagi itu nggak kewenangan Andre Rosiade. Kewenangannya ada di forum para ketua umum yang akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah ini dalam masih proses karena kita lagi mematangkan dua hal tadi Caca. Pertama tim pemenangan, kedua program kerja, visi dan misi yang merupakan keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi, baru kita masuk di calon wakil presiden. Jadi sing sabar Caca, ojo susu gitu loh. Insya Allah waktunya sebelum daftar ke KPU, Pak Prabowo akan bawa itu calon wakil presiden. Bisa Bu Khofifah, bisa Mas Gibran, bisa Pak Erick Thohir, bisa Pak Erlangga, atau figur-figur yang lain. Gitu. Baik, nanti saat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat sebenarnya kalau yang dikatakan Pilpres itu yang menjadi penentu kemenangan adalah sosok capresnya harus kuat dulu. Mengingat mereka baik Ganjar dan juga Prabowo sebenarnya sudah kuat. Mau cari apa lagi? Kenapa masih butuh suara NU? Apakah memang harus cawapres dari NU atau mungkin cukup tim sukses sesaat lagi?